Hi, welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Halo Paus dan tim, untuk memulai cerita ini berarti kita harus kembali ke tahun 2018 ketika untuk pertama kalinya saat SMA kelas 10 aku punya pacar. Jujur aku bingung banget mulai cerita ini dari mana. Rasanya terlalu panjang kalau harus kuceritakan, jadi aku singkat aja. Kami akhirnya putus awal 2020 setelah ulang tahunku. Aku kuliah di kota yang berbeda sama dia. Tapi saat kuliah udah mulai sibuk-sibuknya, kami jadi jarang berkomunikasi. 1 tahun setelah itu, dia punya pacar dan putus beberapa bulan setelahnya. Dari awal kami putus, dia emang sering ngajak balikan, tapi aku gak mau. Aku tahu hubunganku dan dia selalu tarik ulur. Kami seperti mengulang siklus yang sama, dan aku udah bosen banget. Aku dan dia masuk pada fase lost contact, nomor dia masuk dalam kontak terblokir di ponselku dan baru aku buka saat dia sidang skripsi. Sampai akhirnya dia kembali punya pacar. Dia dan pacarnya LDR. Setelah putus dari dia, aku gak pernah pacaran lagi, tapi aku dekat dengan seorang laki-laki yang satu kampus denganku. Paus, aku gak ngerti sama sekali hubungan aku sama dia itu apa. Aku berusaha melupakan dia selama 6 tahun ini. Aku gak tahu gimana jelasin perasaan aku untuk dia. Terlalu dalam, terlalu rumit. Di satu sisi, aku merasa udah move on, pun sebaliknya dengan dia. Aku udah bilang sama dia untuk berhenti menghubungi aku karena dia udah punya pacar. Paus, aku tahu ini jahat. Aku pernah tanya sama dia, dari 1 sampai 10 seberapa banyak dia melupakan aku. Dia langsung jawab 2. Lalu, pertengahan 2023, aku kembali bertanya dan jawabannya sudah berubah jadi angka 4. Aku juga tanya sama dia, apakah dia sayang sama pacarnya? Dia jawab, dia sayang, dan aku tahu dia jujur. Paus, aku bukannya diem aja dengan hubungan yang gak jelas ini. Aku pernah bertengkar sama dia karena itu. Aku merasa dia gak pernah memberikan batasan apapun pada hubungan kami meskipun dia udah punya pacar. Aku marah sama dia dan pada diriku sendiri. Teman-temanku sampai angkat tangan dengan kisah bodoh ini. Jujur saja aku naif dan mengakui aku gak pernah merasa kehilangan dia karena dia tidak membiarkan aku berada pada fase itu. Mungkin kami berdua sama-sama egois, sama-sama jahat. Dan apakah aku merasa bersalah sama pacarnya? Iya, aku sangat merasa bersalah. Paus, aku sayang dia. Jujur mungkin 60% aku udah move on. Aku gak tahu apakah angka itu termasuk besar atau kecil untuk ukuran hubungan yang udah putus 5 tahun yang lalu. Aku harus apa ya? Kisahku dan dia sulit dijelaskan. Dia pacar pertamaku, cinta remajaku. Aku terlalu tahu bagaimana kehidupannya, kesulitannya. Dari situlah perasaan ini jadi terlalu jauh. Rasa kasihanku pada dia terlalu dalam. Bahkan hari ini, aku bisa menangis dengan hanya mengingat kesulitan hidupnya. Dia adalah manusia yang terlalu jauh kubawa dalam hatiku. Dan sialnya, manusia yang sampai hari ini tidak bisa aku benci. Dan aku tidak menulis bagian putusnya di sini, karena itulah puncak rasa sakitnya. Mungkin buat sebagian orang, 2 tahun itu sebentar. Tapi buat aku 2 tahun sama dia terlalu banyak menciptakan kenangan. Setiap hari sama dia, sama dengan setiap hari aku punya cerita yang baru. Dia menemaniku bertumbuh, dia mengusir rasa kesepianku. Tapi pada akhirnya, dia adalah perasaan lelahku, rasa putus asaku. Dia adalah kebingungan yang terus membunuhku. Aku melepaskan segala perasaanku untuk dia. Aku berhenti. Kali ini benar-benar berhenti. Aku benar-benar ingin menyelesaikan segala perasaanku untuk dia. Makasih Paus, maaf tulisanku belepotan. Paus, aku mau kasih tahu rahasia. Dia adalah manusia yang menemaniku membaca novel Gizan N. Selamat tinggal petualangan 6 tahunku dan kebingungan yang membunuhku. Asli, campur aduk banget lagi aku bacanya. 6 tahun guys, 6 tahun. Baca buku yang sama 6 tahun lamanya. Bayangin deh, itu kita pasti udah bukan ingat lagi ya namanya, tapi hafal di luar kepala. Kayak habis bab ini akan ada apa, habis ini tokohnya ngapain. Udah hafal banget kita. Selama itu kita terus membaca ulang dengan harapan mungkin akan ada tambahan bab baru, mungkin akan ada beberapa lembar lagi yang bisa membuat ending di buku itu berubah. Tapi nyatanya emang udah selesai kan? Tapi asli sih,
Menghadapi orang yang sukanya bolak-balik aja udah menyebalkan. Apalagi kalau orangnya itu adalah masa lalu kita. Digantungin aja udah gak enak. Apalagi digantunginnya sama masa lalu kita sendiri. Udah gitu masa lalunya tuh udah jalanin sesuatu yang baru sama tokoh yang juga baru. Dengan kata lain, harusnya si masa lalu ini udah gak boleh gangguin kita lagi. Gak boleh. Dia udah gak bisa gantungin kita, membuat kita menunggu dan berharap. Lagian harusnya emang udah selesai dari lama kan? Harusnya udah jadi tanda titik yang gak perlu kita terusin lagi kan? Kita emang bisa ngomong udah move on, udah selesai. Tapi isi hati seseorang siapa yang bisa benar-benar tahu? Mungkin tanpa kita sadari, sebenarnya di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, juga pada inti pikiran kita sebenarnya masih mencoba untuk bernegosiasi dengan alam semesta. Bahwa kita sebenarnya masih ingin dia, dan kita masih berharap bahwa bab terakhir itu bukanlah bab terakhir. Sampai seiring waktu berjalan, kita bisa melihat kalau nggak ada yang berubah. Buku itu masih sama, masih dengan ending yang sama. Dan kita juga perlahan sadar kalau pilihan yang kita butuhkan, aku ulang lagi, pilihan yang kita butuhkan adalah untuk berhenti membacanya. That's it. Udah lama kita tahu pilihan yang itu sebenarnya selalu tersedia buat kita, tapi perasaan kita yang terlalu besar ke dia membuat kita menunda diri untuk menyadarinya. Sampai pada akhirnya kita capek banget, sementara dia tetap di sana dengan pilihan hatinya dan kita gak bisa melakukan apa-apa. Benar kita sayang, tapi hati kecil kita tahu ini gak sepenuhnya benar. Benar kita sayang, tapi berat kan kalau harus jadi nomor yang kesekian. Karena pada akhirnya kita tetap mau jadi yang satu-satunya kan, dan dia tetap gak bisa ngasih itu.